Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kesempatan kali ini yang perlu kita pahami pertama adalah dalam tema tersebut sudah disinggung mengenai problematika kehidupan. Jadi kita ini sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tentu tidak lepas dari yang namanya problematika kehidupan, dari yang namanya cobaan. Baik itu baik ataupun buruk, semuanya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita seorang yang beriman, tentu tidak lepas dari yang namanya cobaan. Hanya disebutkan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang yang beriman, yang mengaku bahwa dirinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah lalu tidak diuji? Tentu tidak. Maka prasangka yang seperti ini tidak benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi fitnah. Fitnah ini artinya adalah ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, tentu tidak akan jauh dari yang namanya cobaan. Oleh karena itu dalam satu hadis pernah diceritakan bahwa ada orang yang pergi ke Rasulullah, laki-laki yang pergi ke Rasulullah, lalu beliau mengaku, ini uhibbuka ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Lalu tidak digubris oleh Nabi, diulangi perkataan dan pernyataan cintanya kepada Nabi itu sampai 3 kali. Baru di ketiga kalinya digubris oleh Rasulullah, bahwa kata Rasulullah, kalau memang benar apa yang kamu katakan, maka al-faqru asra'u ilaika minasyaili ila muntaha. Maka kefakiran, ujian seperti kefakiran ini akan lebih cepat sampai kepadamu daripada turunnya banjir ke hilirnya, yakni ke tempat yang rendah. Jadi lebih cepat cobaan itu menerpa orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah daripada turunnya air banjir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini sudah jelas di sini bahwa orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tidak akan jauh dari yang namanya cobaan, bahkan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala apakah orang itu benar-benar cinta kepada Allah, kepada Rasulullah atau tidak. Begitu pula tadi seperti yang saya sampaikan pertama kali, yakni dalam ayat tadi itu, bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka sebagai buktinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia benar-benar beriman atau cuma mayya'budullah ala harf, yakni orang-orang pinggiran. Artinya orang-orang pinggiran itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, maka ia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Mayya'budullah ala harf, contohnya orang-orang jahiliyah dulu, ada sebagian mereka yang sudah masuk Islam. Setelah masuk Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah diuji mereka merasa, ini agama ini kok saya malah masuk Islam kok malah diuji oleh Allah. Berarti agama ini tidak benar, agama ini. Karena justru bukan saya mendapatkan ketenangan, kesenangan ketika masuk Islam, tapi justru saya mendapatkan ujian yang bertubi-tubi setelah masuk Islam. Lalu yang disalahkan ternyata Allah Subhanahu wa taala dan disalahkan adalah agama Islam. Nah, ini memang kebiasaan orang-orang jahiliyah, mayya'budullah ala harf, imannya masih pinggiran ini. Beda halnya kalau orang yang imannya sudah kuat, maka semakin dia diterpa ujian, bahasanya Imam Asy'arani, kullama qawiyal qalbu wal yaqin, semakin kuat hatinya dan keimanannya, keyakinannya kepada agama Islam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu butuh pembuktian. Iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, iman kepada Rasulullah, semuanya butuh pembuktian. Salah satunya pembuktiannya adalah akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya manusia selagi masih ada di dunia ini darul bala, tempatnya ujian, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu banyak macamnya. Tapi sebelum saya jelaskan ujian-ujian ini, justru sampai kapan kita akan mendapatkan ujian ini, maka jawabannya tentu nanti ketika sampai di surga baru kita terlepas dari ujian ini. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan, Imam Ahmad, matar raha, kapan kita ini bisa beristirahat, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya Imam Ahmad, inda awwali waq'atin tata'uha fil jannah, ketika langkah pertama kamu yang engkau langkahkan di surga. Nah, maka disitulah
kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirat itu, surga itu darul jaza, tempat balasan, bukan tempat ujian. Nah, istilahnya ketika kita di dunia ini masih diuji, nanti lulus atau tidaknya ketemunya nanti di akhirat. Kira-kira kita ini ranking berapa nanti di ujian ini, lulus atau tidak, atau justru tidak naik kelas, atau bagaimana nanti keputusannya adalah di akhirat, karena di akhirat itu adalah darul jaza. Oleh karena itu nanti di orang-orang di surga itu salah satu yang dipanjatkan adalah alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan rasa sedih setelah masuk ke surga ini. Karena memang di surga tidak akan ada la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Tidak akan ada rasa susah, tidak akan ada rasa capek, tidak akan ada ujian, dan tidak akan ada rasa sedih nanti di surga itu. Di surga di akhirat itu, sebab surga itu sudah darul jaza, tempatnya jaza ya. Dan ini tidak hanya bagi sebagian orang saja, tapi semua orang akan mendapatkan ujian. Justru yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Oleh karena itu kata Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ujian yang paling besar itu menimpa kepada para nabi, malam salfal amsal. Lalu orang yang paling tinggi derajatnya dan seterusnya. Jadi semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru ujiannya akan semakin besar. Oleh karena itu kata Rasulullah, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai suatu golongan seseorang, maka Allah akan mengujinya. Berarti ujian itu salah satu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Man radiya falahu ridha. Kalau orang itu ketika diuji, dia ridha, rela dengan ujian itu, falahu ridha, maka dia juga akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakita falahu surur. Kalau dia itu merasa marah dengan ujian itu, tidak senang kepada ujian itu, begitu pula Allah tidak akan senang kepada orang itu. Jadi jangan sangka Nabi itu tidak diuji karena sudah levelnya kekasih Allah. Justru semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin banyak ujiannya, semakin tinggi pula derajatnya, semakin banyak pula ujiannya. Sama seperti pohon, semakin tinggi pohonnya, maka angin yang menerpa juga semakin berat. Begitu pula para nabi. Oleh karena itu sifat dari nabi salah satunya dijelaskan di Syama'il Muhammadiyah itu, nabi itu kan nabi mutawasil al-ahzan. Nabi itu atau mutawali al-ahzan. Nabi itu terus menerus merasa sedih dalam kehidupannya, terus menerus merasa sedih. Ya, ini nabi. Tapi sedihnya nabi bukan karena hal duniawi. Justru sedihnya nabi itu karena memikirkan umatnya, karena memikirkan agama Islam. Bukan seperti kita, mungkin kita sedihnya karena hal-hal yang duniawi, ya, karena ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai misalkan, atau sedang tidak punya uang, atau ada ujian-ujian yang lain, atau karena sakit misalkan, atau yang lainnya, akhirnya kita merasa bersedih. Bukan seperti itu yang dirasakan oleh Nabi, tapi sedihnya Nabi itu karena hal-hal yang bersifat agama, untuk kepentingan umat Islam, demi berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedihnya Nabi. Maka tidak sama seperti sedihnya kita ini. Tapi meskipun Nabi itu sedih bagaimanapun, beliau akan menampakkan rasa berseri-seri di wajahnya. Jadi selain Nabi itu mutawali al-ahzan, juga Nabi itu mutawali al-bishr. Setiap kali dilihat wajahnya maka akan tampak berseri-seri. Karena Nabi itu la yatwi bishrahu an kulli ahad. Nabi itu tidak menyimpan wajah yang berseri-seri dari seorang siapapun itu. Jadi Nabi itu meskipun musibah ujiannya sangat besar dan selalu merasa bersedih, tapi tidak menampakkan kesedihannya. Tidak sama seperti kita. Kita diuji sedikit saja biasanya sudah ngoceh sana sini dan mengeluh sana sini. Nah, ini kebiasaan kita. Padahal Imam Ghazali juga mengatakan kunuzud dunia, harta karun di dunia ini terdapat dalam 3 hal. Yang pertama adalah kitmanul musibah. Ini disebutkan juga di Tasyiatu Ahli Masaib, makalahnya
Abdul Aziz bin Abi Daud. Dengan saya Abdul Aziz bin Abi Daud. Jadi kunuzud dunia ada di 3 perkara. Salah. Ada 3 perkara yang menjadi harta karun di dunia ini. Yang pertama apa? Kitmanul musibah. Kitmanul musibah, yakni menyembunyikan musibah sehingga tidak tampak di wajahnya itu bahwa dia sedang terkena musibah, bahwa dia sedang sedih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kitmanul fakar, yakni menyimpan kefakirannya. Jadi tidak menampakkan kefakirannya kepada orang lain, justru menyimpannya seakan-akan dia agniya minat ta'affuf. Sama seperti sifatnya ahlus sufa, yakni mereka itu tidak minta-minta kepada orang lain dan menyimpan fakirnya, meskipun mereka sebenarnya memang orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang nomor 3 adalah kitmanus sedekah, yakni menyembunyikan sedekah, tidak dipamer dan yang lainnya. Nah, ini adalah 3 yang disebutkan oleh Abdul Aziz bin Abi Daud sebagai kunuzud dunia, yakni harta karun di dunia ini. Harta karun di dunia. Imam Ghazali dia hanya menyebutkan satu, yakni kitmanul musibah, musibah. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan. Jadi musibah atau ujian, problematika kehidupan itu tidak akan terlepas selama kita masih ada di dunia. Selama kita masih ada di dunia, tidak akan lepas. Namun ada beberapa ciri-ciri atau pembagian dari musibah itu sendiri. Jadi musibah itu atau ujian, problematika kehidupan itu secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-bala fid dunya, yang nomor 2 adalah al-bala fid din. Yang pertama adalah ujian di dunia, ujian yang sifatnya duniawi. Ujian yang sifatnya duniawi. Kita diuji dengan keburukan teman kita. Kita diuji dengan keburukan anak kita. Kita diuji dengan kefakiran kita. Kita diuji dengan rasa sakit yang kita alami. Ini semua adalah ujian yang sifatnya duniawi. Ini adalah ujian yang sifatnya duniawi. Ujian yang sifatnya duniawi ini nanti akan ada 3 manfaat, akan ada 3 faidah yang tersimpan di dalamnya. Kemudian ada juga ujian itu yang fiddin. Nah, maka ini yang disebutkan oleh ulama dalam tasyiatu aslil masaib itu dengan a'adzamul masaib al-musibah ini. Ujian yang paling besar adalah ujian yang menimpa agama seseorang. Bagaimana itu? yakni orang yang diuji agamanya sehingga dia melakukan maksiat, itu ujian. Melakukan maksiat itu ujian. Meninggalkan sholat itu ujian. Meninggalkan puasa itu ujian. Dan yang lainnya. Nah, ini semuanya adalah ujian yang sifatnya adalah agama, yang bersifat agama. Maka ujian yang seperti ini kita tidak boleh bersabar dengannya. Maka haram hukumnya kita untuk bersabar. Misalkan kita tidak melakukan kewajiban kita dan kita merasa ya sudah, kita bersabar saja begitu. Kita sabar karena ini memang ujian dari Allah, kita terima saja, kita ridho saja ketika kita meninggalkan kewajiban. Dan ini tidak boleh. Ya, Imam Abdul Qadir bin Isa beliau membagi sabar itu hukumnya sesuai dengan hukum sesuatu atau objek yang kita sabar atasnya. Jika objeknya adalah keharaman, maka kita tidak boleh sabar. Tidak boleh sabar. Justru kita harus membenahi diri dan merasa bahwa itu memang kesalahan yang harus kita benahi. Baik. Kemudian yang perlu disampaikan juga adalah faidah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, faidah dari musibah yang ada yang berkisar di duniawi. Musibah seperti sakit, musibah miskin, musibah keburukan dari teman, cemoohan atau yang lainnya, itu semuanya musibah, problematika kehidupan semuanya. Maka faedahnya kata ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kalanya musibah duniawi yang menimpa kepada kita itu adalah kafaratun lidzunub, adalah sebagai pelebur dosa-dosa yang sudah kita lakukan di lampau, zaman yang sudah lampau. Kafaratul lidzunub, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin, semuanya yang menimpa seorang mukmin seperti kesedihan, musibah, kesusahan, semuanya itu
adalah bentuk illa kaffarallahu anhu min khotoya, illa kaffarallahu min khotoya, kecuali Allah akan melebur dosa-dosa orang itu sesuai dengan musibah yang ditimpa pada orang itu. Kemudian yang nomor 2, musibah itu juga selain untuk melebur dosa-dosa yang telah lewat, juga untuk menambah pahala. Makanya kata Rasulullah, inna idhamal ujur ma idhamil bala, bahwa inna idhamal jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya musibah yang kita timpa. Semakin besar musibah yang kita timpa, maka potensi untuk mendapatkan pahala juga semakin besar untuk kita semua. Nah, ini adalah faidah yang nomor 2. Dan faidah yang terakhir adalah raf'ud derajat, yakni mengangkat derajat kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu tiga hal ini. Yang pertama adalah untuk melebur dosa-dosa yang telah lewat. Kemudian nomor 2 adalah untuk menambah pahala kita. Dan yang ketiga adalah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Wahhab Asy-Sy'arani dalam menjelaskan musibah ini, dari 3 faidah ini ada ciri-cirinya masing-masing. Kapan musibah itu untuk pelebur dosa, kapan musibah itu untuk menambah pahala, dan kapan musibah itu untuk mengangkat derajat. Maka disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sy'arani, musibah itu bisa menjadi ladang kita untuk melebur dosa-dosa kita yang telah lewat. Tanda-tandanya adalah ketika kita diberi ujian itu, kita banyak mengeluh kepada orang lain. Ini. Jadi banyak mengeluh kepada orang lain itu salah satu tanda ujian itu adalah pelebur dosa-dosa kita yang telah lewat. Ini kita terlepas dari khilaf antar ulama, apakah ujian dari sisi ujian itu sudah mendapatkan pahala atau sabarnya yang mendapatkan pahala. Jadi ulama itu ada khilaf, ada yang mengatakan cukup diuji orang itu sudah mendapatkan pahala. Kalau orang itu sabar maka akan mendapatkan pahala lagi, pahala yang berbeda, pahala sabarnya. Ya. Itu tanda yang pertama. Kemudian yang nomor 2, ujian, musibah di dalam hal duniawi itu bisa menjadi ladang kita untuk menambah pahala kita. Tanda-tandanya apa? Ketika kita bersabar menghadapinya. Ketika kita bersabar menghadapi suatu ujian, bisa bersabar, berarti itu tanda-tandanya kita ini akan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang nomor 3, ujian itu bisa menjadi ladang kita untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya adalah ketika kita senang kepada ujian itu. Bukan hanya sabar, tapi kita senang ketika datang ujian itu. Maka ketika kita senang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan tanda derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sy'arani dalam kitabnya Al-Minanul Kubra. Jadi sebagaimana orang-orang ulama-ulama terdahulu, al-arifun terlebih dahulu, ulama-ulama dulu itu, sebagaimana disebutkan oleh Muqatil As-Sikandari, burudul faqat a'yadul muridin. Datangnya ujian-ujian itu semua adalah a'yadul muridin, adalah seperti hari raya bagi orang-orang yang memang menempuh jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru musibah itu dijadikan kesenangannya. Karena yang dilihat ketika kita diberikan musibah, ketika muridun itu diberikan musibah, yang mereka lihat bukan musibah itu, tapi yang mereka lihat apa yang ada di balik musibah itu sendiri. Karena pasti Allah itu menyimpan hikmah di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu melihat apa yang ada di balik musibah, dia akan senang kepada musibah itu. Tapi kalau orang itu tidak melihat apa hikmahnya, tapi hanya merasakan musibah itu saja tanpa melihat hikmahnya, maka orang itu akan merasa keberatan. Nah, ini yang dilakukan oleh al-muridun. Bahkan diceritakan di Syarah Syarqawi Asy-Syekhnya, beliau menceritakan ada seorang waliullah itu sudah tidak makan dalam 3 hari. Setelah itu beliau pergi lagi ke rumahnya. Setelah dibuka tempat nasinya atau tudung nasinya, ternyata tetap beliau tidak mendapatkan nasi.
dan beliau sungguh sangat senang ketika diberi ujian oleh Allah seperti ini. Sangat senang beliau. Bahkan beliau bersumpah, ya Allah, andaikan aku 3 hari lagi tetap tidak makan, maka aku akan tetap bersyukur kepadamu ya Allah, dan aku akan menambah selalu salatku. Ini merasa senang karena beliau merasa ini merupakan ladang untuk saya, akan diangkat derajat saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun musibah ini ada faidahnya, kita tidak boleh untuk meminta musibah. Jangan sekali-kali kita untuk meminta musibah. Ya Allah, uji saya pengen naik pangkat, saya pengen pahala. Tidak boleh kita minta seperti itu. Justru yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah itu sehat walafiat. Jangan meminta musibah. Bahkan diceritakan salah satu muridnya Imam Malik, Sahabat Malik, yakni Imam Suhnun. Imam Suhnun ini dulu sebagai pengajar di Masjidil Haram, dan beliau banyak muridnya, terutama ketika beliau menjelaskan mahabbah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak orang yang kagum, banyak ulama yang kagum. Pada suatu saat akhirnya Imam Suhnun ini bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini mencintaimu, dan engkau sudah tahu betapa aku mencintaimu. Bagaimana ketika aku mengajar orang-orang di Masjidil Haram? Akhirnya kata Imam Suhnun ini, ya Allah, coba uji aku, kasih aku ujian, kasih aku musibah, agar itu menjadi tanda bahwa aku memang benar-benar mencintaimu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian selama 14 hari. Apa ujiannya? Ujiannya adalah orang itu di habsul baul, yakni orang itu tidak bisa kencing selama 14 hari. Walhasil ternyata Imam Suhnun tidak bisa menerima ujian itu karena merasa terkekang, merasa sakit karena tidak bisa kencing selama 14 hari. Akhirnya apa? Beliau teringat bahwa dalam hadisnya Rasulullah itu sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan ujian. Oleh karena itu beliau pergi ke maktabah, pergi ke perpustakaan, mencari anak-anak kecil dan memberikan permen-permen kepada mereka dan meminta doa kepada anak kecil itu agar dijauhkan dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah didoakan oleh anak-anak kecil itu dengan sedekah beliau, barokah sedekah beliau, biiznillah musibah yang ada pada beliau sudah hilang. Jadi jangan sekali-kali kita meminta musibah kepada Allah sebagai bentuk kecintaan kita atau kita pengen naik pangkat atau yang lainnya. Sebab musibah itu tidak perlu diminta. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita itu sendiri. Baik. Kemudian setelah itu kira-kira apa alasan-alasan orang itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau barusan bagian dari ujian, sekarang kira-kira apa alasan-alasannya dibalik orang itu kok bisa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa? Maka dan tentu yang saya maksudkan di sini adalah ujian yang membawa keburukan. Sebab ujian itu ada yang membawa kebaikan. Kadang orang itu diberi sakit, ketika sakit orang itu tambah semangat ibadah. Jadi ujian itu menjadi motivasi baginya, kesusahan itu menjadi motivasi baginya untuk semangat beribadah. Karena memang begitu caranya Allah. Allah Al-Haddad itu ketika menjelaskan di Risalah Mu'awanahnya, kadang orang itu banyak yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ingatkan dengan rasa susah, dengan rasa sedih dan yang lainnya. Dan beliau tentu seperti hadisnya Rasulullah, alham jundun min junudillah. Rasa susah itu merupakan bagian dari tentara Allah yang Allah kirimkan kepada orang mukmin. Jadi kadang orang itu ada yang malas beribadah, akhirnya dikirimkan tentara oleh Allah SWT agar dia tidak malas beribadah, agar menjadi motivator baginya. Apa? Yakni dengan cara alham, dengan cara kesusahan. Jadi ujian itu kadang memang tentaranya Allah yang Allah kirimkan kepada orang itu agar memotivasi orang itu. Ya, jadi tidak selamanya buruk, tidak selamanya buruk. Maka Ibrahim bin Adham juga mengatakan al-huznu imma laka wa imma alaika. Rasa sedih, ya, gundah dan lainnya itu ada kalanya baik bagi kamu, ada kalanya buruk bagi kamu. Kapan baik? Baik ketika rasa gundah, rasa susah, rasa sedih itu dapat menjadi motivator kamu untuk semangat melaksanakan hal-hal yang bersifat ukhrawi, bersifat akhirat. Tapi rasa gundah dan rasa susah itu
justru menjadi alaika, menjadi musibah bagimu, menjadi keburukan bagimu ketika itu menjadi penghalang kamu untuk semangat melakukan kegiatan. Karena memang banyak orang-orang yang ketika diberi sakit justru tambah malas ibadahnya, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tambah sedikit zikirnya. Jadi ada yang seperti itu. Ada imma laka wa imma alaika, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Ada kalanya baik bagimu, ada kalanya buruk bagimu. Gitu. Baik, jadi kira-kira apa alasan atau latar belakang orang-orang itu dikasih ujian oleh Allah dan ternyata orang itu tidak lulus ujiannya? Apa alasannya? Maka banyak orang itu bisa mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang pertama adalah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dua alasan. Ya, dalam kitab Umdatus Shabirin ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah hubbud dunya wal hirsu 'alaiha. Terlalu cinta dunia dan rakus kepada dunia. Akhirnya orang kalau sudah cinta dunia maka akan tulul amal. Maka akan angan-angannya tinggi, ekspektasinya tinggi. Semakin ekspektasinya tinggi, maka potensi dia terjatuh juga semakin besar. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, kesusahan, kegundahan itu diistilahkan dengan ham. Hamun itu bisa dua maknanya, bisa makna keinginan, bisa makna kesusahan. Apa sirnya, apa rahasianya dalam bahasa Arab ini? Maka kata ulama, ham itu bermakna keinginan, juga bisa jadi bermakna kesusahan, karena memang semakin tinggi orang itu punya ham, punya keinginan, semakin tinggi ekspektasinya, maka semakin besar pula potensi dia untuk mendapatkan ham yang bermakna kesusahan. Jadi orang itu semakin di planning, tambah panjang dunianya begitu, nah, maka biasanya potensi untuk dia merasakan kesusahan itu semakin banyak, semakin besar. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la tahmilanna hamma ghad hasbuka hammul yawm. Kamu itu jangan sampai terbawa oleh kegundahan esok hari. Jadi jangan terlalu planning hal-hal dunia terlalu jauh. Saya harus seperti ini. Misalkan tahun 2030 saya pokoknya harus punya mobil ini, harus punya rumah seperti ini. Maka jangan terlalu tinggi ekspektasi kita ketika kita tidak siap untuk mengamalkan apa yang sesuai dengan ekspektasi itu. Karena justru ekspektasi itu kadang tulul amal kata Rasulullah itu yasudduka anil akhirah, bisa kadang bisa menjadi penghambat kamu dari akhirat kamu. Orang semakin tinggi ambisi untuk mendapatkan dunia, maka akhiratnya biasanya ketinggalan. Karena terlalu sibuk dengan dunia, terlalu rakus dengan dunia, akhirnya yasudduka anil akhirah kata Rasulullah. Orang karena terlalu tinggi angan-angannya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, hasbuka hammul yawm. Cukuplah kamu memikirkan untuk hari itu bagaimana. Karena dunia ini, i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya jangan dipikirkan satu kali begitu. Masih ada hari esok, masih ada hari setelahnya, dan yang lainnya. Tapi bukan berarti ini sebagai gembos, penggembos agar tidak semangat untuk meraih dunia, bukan seperti itu, bukan. Tapi ini jangan sampai dunia itu menghalangi kita, ekspektasi kita itu menghalangi kita dari akhirat. Akhirnya mendatangkan yang namanya ham, kesusahan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor dua adalah alasannya adalah al-ajiz, yakni mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah, dia tidak akan bisa juga bertahan di problematika kehidupan. Oleh karena itu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, salah satu doanya Rasulullah itu a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan saya, aku berlindung darimu dari sifat ajiz. Ajiz ini memang banyak makna atau tafsiran dari ulama. Ada yang memaknainya menyerah, ya, dan yang seperti dikatakan oleh Imam Qayyim di Zadul Ma'ad, beliau menyatakan salah satu maknanya ajiz ini adalah memang mudah menyerah, gitu. Mudah menyerah. Jadi orang yang mudah menyerah itu tidak disukai oleh Rasulullah. Justru Rasulullah meminta perlindungan dari Allah agar tidak mudah menyerah. Karena orang yang mudah menyerah itu sifat-sifatnya orang-orang kafir.
la yai'asu min rahmatil la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Kecuali orang-orang kafir. Orang kafir itu mudah ya'su, mudah punya sifat putus asa. Kadang sebagian orang itu mudah menyerah tapi bertamengkan pasrah. Padahal beda antara pasrah dengan menyerah, itu beda. Pasrah kepada Allah dengan menyerah itu beda. Orang kalau pasrah itu berarti didahului yang namanya usaha. Baru setelah itu pasrah kepada Allah SWT. Maka kata Rasulullah, aqil wa tawakkal. Usaha dulu baru pasrah. Pernah suatu saat ada dua orang yang saling bertikai, akhirnya pergi ke Rasulullah untuk meminta keadilan kepada Rasulullah. Akhirnya setelah salah satu orang itu pulang, orang itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, berpasrah kepada Allah SWT, padahal dia belum usaha. Ditegur oleh Rasulullah, kamu jangan bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, usaha dulu baru pasrah. Jadi beda antara menyerah dengan pasrah. Kita lihat bagaimana nabi-nabi terdahulu. Seperti Nabi Ibrahim. Kapan beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil? Ketika beliau sudah usaha menyerang orang-orang kafir, menghancurkan berhala-berhala mereka, baru ubnu lahu bunyanan alquhu fil jahim. Ini disiapkan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu tungku api yang begitu besar untuk Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu masih muda. Umur beliau masih 36 tahun. 36 itu kalau di umur-umur orang-orang dulu, karena orang-orang dulu itu umurnya 100 tahun sampai 200 tahun. Umur 36 tahun itu masih muda. Sama seperti umur 16 tahun kalau di zaman sekarang, karena umur rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad itu 60 sampai 63. Hasadu ummati ma baina sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi 16 tahun itu masih muda. Begitu pula umur 36 tahun di zamannya Nabi Ibrahim itu tergolong muda. Jadi beliau disiapkan tungku yang begitu besar oleh orang-orang musyrik, dan bahkan untuk menghidupkan tungku itu butuh waktu 7 hari 7 malam. Saking besarnya. Baru disiapkan ketapel untuk Nabi Ibrahim itu untuk dilemparkan ke tungku api itu. Makanya pakai ketapel, karena memang kalau terlalu dekat itu memang panas, karena saking besarnya tungku yang disiapkan untuk Nabi Ibrahim. Akhirnya ketika disiapkan ketapel itu, datanglah malaikat Jibril ingin memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Alaka hajat, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Ada kebutuhan kepadaku? Maka jawabannya Nabi Ibrahim ini, padahal di umur yang muda pada waktu itu, Nabi Ibrahim itu menjawab, amma ilaika fala. Kalau kamu wahai Jibril, aku tidak butuh bantuan kamu wahai Jibril. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu? Setelah ada usaha untuk menghancurkan orang-orang musyrik itu, untuk mengajak mujadalah, untuk mengajak beriman kepada orang-orang musyrik itu. Baru setelah itu ada kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, pasrah itu didahului oleh usaha. Tapi kalau menyerah dia tidak ada usaha, maka bedakan. Begitu pula di zamannya para sahabat ya. Para sahabat itu ketika di Hamra'ul Asad untuk melawan pasukannya Abu Sufyan ya, untuk melawan pasukannya Abu Sufyan setelah perang Uhud, maka mereka ditakut-takuti para sahabat itu. Alladzina idza qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Sudah orang-orang musyrik itu sudah mengumpulkan pasukan yang begitu besar untukmu, fakhshawhum, kamu harusnya takut. Ini ditakut-takuti oleh para sahabat. Tapi para sahabat apa yang dilakukannya? Zadahum gimana? Justru tambah keimanannya para sahabat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka itu baru mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil setelah mereka juga berusaha untuk mengumpulkan pasukan melawan orang-orang musyrik. Jadi jangan mudah menyerah. Jangan menyerah dengan alasan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah itu setelah usaha. Maka kebanyakan orang-orang yang mudah menyerah, a'udzubika minal kasal, padahal minal ajzi wal kasal, padahal tidak disukai oleh Rasulullah. Orang-orang yang mudah menyerah itu biasanya tidak bertahan ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah sebab dosa. Maka at-taksir fi ta'at, juga melakukan dosa ini adalah sebab kita mendapatkan kesusahan yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin bahkan dalam satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah pernah menyampaikan ma tafarraqna li tawadda fillah. Tidaklah
berpisah antara dua orang yang saling mencintai karena Allah illa bidzambin ahdatsahu ahaduhuma, kecuali sebab dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Jadi jika ada orang yang saling cinta, ada keluarga, ada teman yang saling mencintai karena Allah SWT, lalu orang itu berpisah, saling bermusuhan, itu pasti alasannya karena ada salah satunya yang berbuat dosa kepada Allah SWT. Akhirnya Allah pisah orang itu. Ini salah satunya bisa jadi karena dua-duanya yang berbuat dosa. Kalau dua-duanya yang berbuat dosa, maka juga bisa menjadi potensi untuk dipisah oleh Allah SWT. Bahkan dalam hadis yang lain, kadang Allah itu memberikan gham, memberikan rasa sedih itu tanpa ada alasan apa-apa. Maka kita mungkin di sebagian waktu, kadang kita merasakan, merasa gelisah, merasa gundah, merasa susah, tanpa tahu alasannya apa. Padahal kita tidak punya masalah, merasa tidak punya problem sama sekali. Maka dalam hadisnya yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir, itu merupakan bentuk salah satu tanda orang yang melakukan dosa yang begitu banyak, walam yajid ma yukaffiruha, dan dia tidak mempunyai ibadah yang bisa untuk melebur dosa-dosanya. Maka cara Allah melebur dosa-dosa yang begitu banyaknya ini, yang tidak bisa ia lebur dengan ibadahnya, yakni dengan cara dikasih rasa susah, dikasih rasa gelisah oleh Allah SWT, meskipun tanpa alasan. Ini dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Shaghir. Sebenarnya masih ada beberapa tips ya untuk bertahan ini. Cuma mungkin saya singkat saja. Ada beberapa tips oleh ulama bagaimana kita bertahan di problematika kehidupan menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tentu dengan cara bersabar. Sabar itu adalah kunci dari semuanya. Kunci kebaikan dari hidup itu adalah bersabar. Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan, "Inna khaira 'aishina bis-sabr." Kebaikan dalam hidup kita itu bisa datang dengan cara bersabar. Maka kata Rasulullah, "As-sabru sitrun lil qurud wa 'aunun 'alal khutub." Sabar itu bisa menjadi tameng dari rasa gundah, rasa gelisah, rasa resah dan yang lainnya, wa 'aunun 'alal khutub, dan bisa menjadi pembantu bagi kita dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam bagi orang yang tidak bersabar. Bagaimana ancaman Allah? Ancaman Allah dalam hadis qudsi beliau menyampaikan, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti min fawqi ardi wa tahti sama'i." Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, walam yarda bi qada'i, dan dia tidak ridha dengan ketentuan atau takdirku, walam yasbir ala bala'i, dia tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, maka apa ancaman Allah? Falyatlub rabban siwa'i, dia coba cari Tuhan selain aku, jangan menuhankanku, cari Tuhan selain aku. Wal yakhruj min fawqi ardi wa tahti sama'i, dan keluarlah kamu dari atas bumiku dan dari bawah langitku. Kira-kira mau kemana kita? Kalau harus mencari Tuhan selain Allah, harus keluar dari atas bumi dan keluar dari bawah langit. Maka ini ancaman bagi orang yang tidak mau bersabar dan tidak mau ridha atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar. Tentu sabar ini tidak langsung ya, sulit untuk as-sabr. Innamas sabru inda sadamatil ula, langsung ketika timpa ujian pertama kali dia langsung sabar itu sangat sulit. Maka kata Rasulullah, "May yatasabbar sabbarahullah." Orang yang awalnya pura-pura sabar, akhirnya akan diberi kesabaran oleh Allah, dipermudah untuk sabar. Jadi kita harus pura-pura sabar. Dikasih ujian, ya pura-pura tersenyum, meskipun itu fake ya, itu palsu, senyuman palsu ya. Kita tidak menampakkan kepada orang lain. Pura-pura sabar saja. Akhirnya insya Allah akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, kita harus mengetahui, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Adab Dunia wa Din, ketika kita dikasih ujian oleh Allah, maka kita harus tahu bahwa ujian itu akan berlalu. Ujian itu tidak selamanya. Kita diberi sakit, maka itu akan berlalu. Tidak selamanya. Maka Amr bin Ubaid mengatakan, "Ad-dunya amad wal akhiratu abad." Ad-dunya amadun. Dunia ini merupakan waktu yang tentu waktu itu ada jangkanya. Sedangkan akhirat itu selama-lamanya. Maka yang namanya hal-hal yang ada di dunia juga ada waktunya, ada jangka waktunya. Misalkan kita diberi ujian sakit, itu akan berlalu juga. Kita diberi ujian miskin, itu juga akan berlalu.
Kalau kita tahu itu akan berlalu, maka jangan terlalu berlarut-larut dalam ujian itu sendiri, karena kita tahu itu akan berlalu. Karena dunia ini tidak selamanya. Ya, dunia ini tidak selamanya. Tapi dunia amadun, dunia ini adalah waktu yang ada jangkanya. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2, kita harus mengetahui kadang dengan cara bercerita kepada orang lain. Maka disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, alqu bi ashabil ghiyar tattasih qulubukum. Kamu amsiku bi ashabil ghiyar atau bi ashabil ibar tattasih qulubukum. Kamu harus sering berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, ya, orang-orang baik gitu yang punya ghirah dalam agama. Tattasih qulubukum. Insyaallah kamu akan lapang dada. Maka ini yang dilakukan oleh Imam Ya'qub. Imam Ya'qub ini pernah suatu saat beliau gundah begitu karena beliau punya putri 9 dan semuanya perempuan. Akhirnya beliau mikir, ini siapa yang akan meneruskan saya kalau keturunan saya semuanya perempuan. Maka beliau mengadu ujian yang Allah berikan ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-anbiya aba'u banat. Kamu lihat, para nabi itu banyak yang keturunannya ternyata perempuan. Jangan jauh-jauh, Rasulullah ternyata keturunannya lewat siapa? Lewat Sayyidah Fatimah, lewat perempuan. Bahkan ini yang dijadikan olok-olokan oleh orang-orang musyrik. Abdullah bin Abi Aufa ketika Rasulullah putranya wafat, Abdullah, beliau katakan Muhammad ini mandul. Baru turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Kamu justru yang mandul, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah bin Abi Aufa ini yang mandul. Ternyata keturunan Rasulullah itu tidak putus meskipun lewat perempuan. Jadi Rasulullah saja keturunannya lewat perempuan gitu. Maka baru setelah itu kata Ya'qub, beliau mengatakan, baru setelah aku mendengarkan penjelasan dari Imam Ahmad itu, aku merasa lebih tenang. Jadi kadang orang itu merasa tenang ketika sudah bercerita musibahnya kepada orang lain. Tapi kepada orang yang memang orang-orang soleh, bukan orang-orang sembarangan. Kalau orang-orang sembarangan justru akan menambah musibah. Bagaimana kok bisa menambah musibah? Kadang biasanya kita cerita ke teman kita, ternyata teman kita itu bercerita kepada orang lain, ya, karena orang-orang itu bukan orang soleh, jadi tidak bisa menyimpan rahasia dan lain-lain. Justru itu akan menambah musibah lagi. Justru itu akan menambah musibah lagi. Kemudian yang terakhir dalam menghadapi musibah ini, salah satunya adalah kita harus mengetahui hikmah yang ada di belakangnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna lillahi fi kulli mihnatin minha. Allah itu pasti menyediakan hikmah di balik setiap ujian. Pasti ada hikmahnya. Gitu. Kalau kita melihat selalu penasaran apa kira-kira hikmahnya Allah di balik ujian yang diberikan oleh sekarang, kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada saya, maka orang itu akan merasa lebih tenang. Karena pasti seperti itu. Imam Tawali Sya'rawi itu mengatakan al-humum kaluyum. Humum, rasa gundah, rasa sedih, semuanya itu sama seperti mendung. Mata rokamat illa ditumpir. Ketika mendung itu berkumpul, maka itu berarti pertanda akan ada hujan, pertanda akan ada pelangi setelahnya. Maka sama seperti itu kegundahan. Ketika kegundahan itu bertumpuk di hati kita, maka justru itu merupakan tanda setelah itu akan ada hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain pahala yang spontan. Bagaimana yang saya jelaskan tadi, kita sudah diuji saja itu sudah dapat pahala, apalagi kita melihat hikmahnya yang di belakang. Saya akan mengutip satu cerita saja dari sahabat Nabi yang namanya Abu Talha. Abu Talha ini punya istri namanya Ummu Sulaim. Beliau punya putranya ini wafat tanpa sepengetahuan Abu Talha. Karena Abu Talha pada waktu itu pergi ke masjid. Akhirnya Ummu Sulaim mengatakan kepada orang-orang yang mau pergi ke masjid, tolong jangan kamu beritahu Abu Talha bahwa putranya wafat. Biarkan, jangan beritahu. Dirahasiakan. Padahal putranya yang wafat. Akhirnya Abu Talha karena tahu putranya itu sedang sakit, ditanya, bagaimana keadaan putraku? Khairun mimma kan. Dia lebih baik sekarang daripada yang sebelumnya. Karena memang ketika dia sudah wafat sudah tidak sakit lagi. Ketika dia sudah wafat maka dikatakan khairun mimma kan. Itu sudah putramu itu sudah lebih baik daripada keadaannya di sebelumnya. Baru di malam harinya Ummu Sulaim ini bercerita kepada Abu Talha, tapi tidak langsung
memberi kabar yang mengejutkan langsung putramu tadi wafat, tidak seperti itu, tapi diberikan premis sebagai pemanis terlebih dahulu. Ya, akhirnya dikatakan oleh Ummu Sulaim itu, kira-kira saya lihat banyak dari beberapa keluarga ahlu fulan, beberapa keluarga itu ketika dia dikasih barang pinjaman dan oleh orang pemilik barang itu mau diambil pinjamannya, ternyata orang itu banyak tidak mau. Kira-kira orang seperti itu buruk atau baik? Itu orang seperti itu buruk. Wong dia minjam, ketika pemiliknya mau ngambil barang pinjamannya, dia kok tidak mau. Justru barang pinjamannya itu selalu disembunyikan. Nah, orang ini seperti orang tidak baik. Maka kata Ummu Sulaim, begitu pula anakmu, wahai Abu Talha, anakmu ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya adalah Allah. Ketika mau diambil oleh Allah, maka jangan sekali-kali kamu merasa gundah, merasa gelisah. Karena itu adalah titipan. Kalau titipan mau diambil oleh pemiliknya, ya sudah biarkan, karena itu memang miliknya. Maka baru setelah mendengar itu, Abu Talha mengatakan Alhamdulillah. Beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru saya itu mengatakan Alhamdulillah. Jadi selain mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau mengatakan Alhamdulillah. Padahal waktu itu adalah putranya yang wafat. Akhirnya, setelah beberapa hari, ternyata ada hikmah yang diberikan oleh Allah SWT. Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata Ummu Sulaim ini mengandung lagi dan mempunyai putra. Putra itu diberi nama langsung oleh Rasulullah, diberi nama Abdullah. Dan di dalam Musnad Ahmad diceritakan bahwa Ummu Sulaim ini bersama Abu Talha ini ternyata setelah itu mempunyai 9 anak yang semuanya hafizul Quran. Semuanya hafizul Quran. Itu karena barokahnya kesabaran yang dilakukan oleh Abu Talha tadi itu. Ya. Untuk bacaan-bacaan ketika merasa gundah atau yang lainnya, ketika merasa banyak problem kita. Maka ada beberapa bacaan, salah satunya bacaan yang diajarkan oleh Nabi Yunus sendiri, yakni la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanajjaynahu minal gham, kadzalika nunjil mu'minin." Lalu dengan bacaan Nabi Yunus tadi itu, aku selamatkan dia dari rasa gundah, dari rasa gelisah, dari kesusahan yang ia alami. Kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula aku akan menyelamatkan orang-orang mukmin dari kegundahannya dan kegelisahannya dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus itu. Maka kita baca yang dibaca oleh Nabi Yunus itu, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbanyak sholawat. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika kita banyak sholawat adalah idzan tukfa hammak wa yughfaru dzambuk. Tukfa hammak, kamu kalau banyak sholawat itu tukfa hammak, maka kesusahanmu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfaru dzambuk, dan dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain pun kita disuruh bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ketika aku tahu kamu itu sedang gundah atau yang lainnya sebab omongan orang-orang lain, maka banyaklah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya seperti yang diajarkan tadi. Ya, mungkin ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo ya Ustadz nih. Please ya. Ya. Diulas Ustadz. Imam Syafi'i semakin kurang jelas, suaranya kurang jelas mungkin. Oh, tapi Imam Sya'rawi semakin kuat imannya, maka apa tadi Pak? Nah, kalau yang Imam Sya'rani ya, bukan Sya'rawi. Kalau yang Sya'rawi yang terakhir saya kutip barusan itu, kalau yang Sya'rani yang pertama itu ya, ini semakin dia diberi musibah oleh Allah SWT, maka semakin kuat keimanannya dan keyakinannya. Kullama qawiyal iman wal yaqin ya.
Beda dengan orang-orang jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah itu iman-imannya masih pinggiran, masih iman-iman yang cetek lah. Mayya'budullaha ala harf. Ketika dikasih ujian, yang disalahkan ternyata Allah, yang disalahkan ternyata agamanya. Ini saya ketika masuk Islam ternyata bukan malah tambah senang, tapi tambah banyak ujiannya, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang iya itu nggak Pak? Yang Ya, kalau yang Imam Sya'rawi itu yang mengatakan al-humum kal-quyum ma tarakamat illa dikuntir. Rasa gundah, rasa gelisah itu sama seperti guyum, sama seperti awan mendung. Ma tarakamat illa dikuntir. Tidaklah mendung itu berkumpul, menumpuk, kecuali akan merupakan tanda akan diturunkannya hujan oleh Allah SWT. Sama seperti kegundahan. Kegundahan itu tambah menumpuk di dalam hati seorang, berarti itu akan tertanda akan dikasih hujan oleh Allah SWT. Akan dikasih kebaikan oleh Allah SWT. Ya, syukur Pak. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh open mic. Dermaka mau open mic atau mau dibacakan? Open mic aja Dermaka. Banyak ini pertanyaanmu nih. Dermaka rasa mau open mic atau gimana? Ya, anak bacakan ya. Deskripsi. Kafan minimalis adalah kain yang menutupi semua tubuh jenazah. Ini berarti keluar tema ini ya. Yang sempurna bagi laki-laki adalah 3 lapis kain, bagi perempuan adalah gamis, khimar, penutup kepala, sarung, dan 2 lapis kain. Pertanyaannya, lafaz al-kafan ya Pak? Benar pada fathah atau sukun fa-nya? Nomor 2, dalam kebiasaan masyarakat ketika mengkafani mayit, ada yang menambah potongan kain seperti celana pendek sebelum pembungkusan dengan kain kafan dengan tujuan untuk mencegah keluarnya kotoran. Bagaimana pandangan ulama? Sebentar mungkin dulu ya Pak melihat ini untuk mungkin lebih didahulukan, lebih diprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi terlebih dahulu, kecuali memang tidak ada sama sekali. Mungkin ada dulu yang lain dulu, mungkin yang berkaitan dengan tema. Ya, Ustaz. Maaf. Ya, kan yang mau bertanya Pak yang tema. Silahkan langsung on mic yang angkat tangan. Iya, Ustaz, maaf izin bertanya. Tadi kan ada hadisnya tentang ini. Ada hadis siapa yang pergi ke Rasulullah tuh Ustaz? Ada yang pergi ke Rasulullah dan berkata, aku mencintaimu ya Rasulullah, lalu Rasulullah tidak menggubrisnya. Lalu kelanjutannya gimana Ustaz? Soalnya ketinggalan. Baik, mengenai hadis tadi itu bahwa itu tidak disebutkan namanya ya, ja'arajulun, bahwa ada seorang laki-laki, ini dikutip dalam kitab Bulughul Usul fi Qasasi Muhibbir Rasul. Ada seorang laki-laki yang menyatakan cintanya kepada Rasulullah, uhibbuka ya Rasulullah, ya Rasulullah aku mencintaimu ya Rasulullah. Sampai 3 kali diulangi pernyataan cinta itu dan tidak digubris oleh Rasulullah. Ternyata di kali ketiganya baru digubris oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jika kamu memang benar-benar mencintaiku, maka fal fatru asra'u ilaika minas sayli ila muntahahu. Maka ujian seperti kefakiran itu akan lebih cepat menghampirimu daripada banjir yang airnya turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu saking cepatnya orang yang diuji oleh Allah SWT sebagai bukti dan tanda bahwa dia memang benar-benar mencintai Rasulullah. Tafadhol akhi Baihaqi.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Behaki dari Madura, Pamekasan. Saya ingin bertanya yang pertama terkait tentang, kan tadi Ustaz menjelaskan hujan itu ada dua, ada hujan yang bersifat duniawi dan ada hujan yang bersifat ukhrawi. Yang pertama yang saya tanyakan Ustaz, ketika salah satu hujan yang sifatnya duniawi itu ada kalanya musibah itu sebagai penghapus dosa. Tandanya ketika kita diberi ujian, kita mengeluh kepada orang lain. Terus saya pernah mendengar keterangan Allah itu gak suka pada hamba yang sering mengeluh kepada orang lain. Sedangkan di sini merupakan salah satu tandanya ujian yang menghapuskan dosa. Seakan-akan pemahaman itu berkontradiksi gitu Ustaz. Jadi saya kurang paham. Terus yang kedua, ujian yang bersifat agama itu ada dua, melakukan maksiat dan meninggalkan sholat yang Ustaz tadi dijelaskan. Terus yang saya kurang paham, apakah ini memang ujiannya yang bersifat agama atau konteksnya ujian yang bersifat agama ini contohnya rasa ingin melakukan maksiat dan rasa ingin meninggalkan sholat, atau melakukan maksiat atau meninggalkan sholat Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai tadi itu yang saya sampaikan dari kitab Al-Minanul Kubra, bahwa dijelaskan salah satu tandanya ujian itu menjadi ladang untuk dihapusnya dosa-dosa kita yang sudah lampau. Tanda-tandanya adalah kita mengeluh, kita mengeluh dengan ujian itu. Mengeluh ini bukan berarti mengeluh kepada orang lain, karena mengeluh kepada orang lain itu sebagian ulama mengatakan makruh. Untuk kita syakwa kepada orang lain itu mengatakan makruh. Tapi mengeluh ini banyak mengeluh, salah satunya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengeluh, seakan-akan dia kurang kesabarannya, karena banyak mengeluh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Yaqub, dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadukan kesedihanku semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu tidak ada masalah. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yaqub tidak ada masalah. Dia itu mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ya. Kalau dalam rangka mengingkari takdirnya justru itu tidak benar. Tapi kalau hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada masalah. Ya, mengeluh seperti itu ya tidak ada masalah. Nah, itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini merupakan ranah yang khilafiyah mengenai musibah ini. Apakah cukup dengan musibah itu saja kita sudah diampuni dosanya dan diberikan pahala oleh Allah, atau ketika kita diberi musibah lalu kita bersabar baru kita dikasih pahala dan dilebur dosa kita, atau cukup dengan musibah itu sendiri? Maka sebagian ulama mengatakan cukup dengan musibah itu sendiri, itu sudah menjadi pelebur dosa. Jadi masalah dia mengeluh atau tidak itu urusan lain, itu masalah lain. Karena cukup dengan musibahnya sendiri tanpa melihat kesabarannya, dia itu sudah diampuni dosanya. Makanya dalam teks hadisnya pun mengatakan la yusibul mu'minu ma yusibul mu'minu min hajanin wala hammin wala wasabin, semuanya itu kecuali Allah itu kafarahullahu min khataya, akan mengampuni dosa-dosanya. Bahasanya di sana tidak menggunakan bahasa kesabaran, tapi cukup diberikan musibah oleh Allah SWT, itu justru akan menjadi kafaratun lidzunub, akan menjadi pelebur dosa. Ya. Jadi masalah yang berbeda, masalah diberikan ujian oleh Allah SWT dengan kesabaran ataupun mengeluh, itu masalah yang berbeda. Jadi jangan dicampur adukan, ini kok dia bisa menjadi pelebur dosa padahal dia banyak mengeluh. Jadi itu sudah masalah yang berbeda, karena sebagian ulama mengatakan cukup dengan musibahnya saja itu sudah menjadi pelebur dosa baginya. Itu yang pertama. Kemudian nomor dua, mengenai ujian yang bersifat ukhrawi. Ujian yang bersifat ukhrawi ini yang dimaksudkan adalah seperti melakukan maksiat dan tidak melakukan taat, melakukan maksiat, itu semua adalah ujian yang bersifat ukhrawi. Ujian yang bersifat ukhrawi. Maka kita tidak boleh bersabar dengan ujian yang seperti ini. Karena ujian yang seperti ini justru bukan sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi tanda benci dari Allah Subhanahu wa taala, tanda yang
Allah tidak menyukai orang itu. Nah, ini adalah a'zamul masaib, yang paling besarnya musibah, musibah yang bersifat ukhrawi. Jadi yang dimaksudkan musibah yang bersifat ukhrawi tadi melakukan maksiat atau yang lainnya. Idza asabahumul baghyu yantasirun. Baghyu melakukan maksiat atau yang lainnya. Baik. Tadi gimana Ustadz yang tentang datangnya ujian seperti hari raya bagi orang-orang yang sedang menuju Allah. Gimana itu Ustadz? Ya, yang dimaksudkan tadi itu adalah dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan wurudul faqad a'yadul muridin. Datangnya kefakiran, datangnya ujian, justru itu adalah hari raya bagi al-muridun. Terima kasih atas sama-sama. Wurudul faqad a'yadul muridin. Datangnya ujian, datangnya kefakiran atau yang lainnya, itu adalah a'yadul muridin. Sama seperti hari raya bagi orang-orang yang al-muridun, orang-orang yang sedang menempuh jalannya menuju Allah SWT. Kenapa? Karena mereka ketika diberikan ujian senang, sama seperti datangnya hari raya. Justru ketika dikasih ujian senang. Karena dalam hadisnya Rasulullah tadi itu Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai suatu kaum, maka akan dikasih ujian oleh Allah SWT. Jadi ujian itu merupakan tanda cintanya Allah kepada seseorang. Seperti yang saya sampaikan di awal, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Paling besarnya ujian yang dikasih oleh Allah SWT adalah al-anbiya, para nabi. Karena semakin besar ujian, semakin besar tingkatnya di sisi Allah, maka semakin besar pula ujiannya. Asyaddul bala, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, al-amthal fal-amthal. Ini para wali dan tingkatan-tingkatan setelahnya. Kalau dibandingkan ujian-ujian kita, dibandingkan dengan ujian-ujian para wali dan para nabi, jauh, tidak ada apa-apanya. Kenapa kok mereka itu bisa senang dengan ujian itu? Karena yang mereka pandang bukan ujiannya, tapi yang mereka pandang adalah hikmah di balik ujian itu sendiri. Dengan ujian itu merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tanda akan dihapus dosa kita, merupakan tanda akan diberikan pahala oleh Allah, merupakan tanda akan ditinggikan derajat kita. Jadi beda masyhad dengan kita, karena al-madad biqadril masyhad. Ada sebagian kita dikasih ujian itu, yang kita lihat adalah ujiannya, akhirnya kita merasa berat. Ada sebagian yang ketika dikasih ujian, yang dilihat adalah kemampuannya. Kira-kira saya mampu atau enggak ketika mendapatkan ujian ini. Tapi beda kalau seperti orang-orang yang menempuh jalannya menuju Allah. Orang-orang kekasih Allah itu ketika dikasih ujian, maka yang dilihat bukan ujiannya, bukan kemampuannya diri sendiri, tapi yang dilihat adalah hikmah di balik ujian itu sendiri. Maka orang kalau sudah melihat hikmahnya, penasaran dengan hikmahnya, dan yakin pasti ada hikmah di balik ujiannya, maka akan merasa tenang. Karena mereka juga sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu tidak memberi ujian kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, itu maksudnya. Jadi senang orang-orang yang wali-wali Allah senang. Bahkan dalam satu keterangan, wali Allah itu ketika tidak dikasih sakit 40 hari, dia akan merasa susah. Nah ini kok tidak sakit-sakit ya? Apa jangan-jangan saya ini sama seperti Fir'aun atau yang lainnya? Tidak diuji oleh Allah SWT, tidak diuji dengan rasa sakit. Karena apa jangan-jangan sudah Allah melupakan saya atau yang lainnya? Ya. Iya Pak, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Itu yang tentang fikih itu mungkin di skip dulu Kak Ustaz. Skip. Gimana Pak? Ya silahkan, saya kembalikan kepada Asmi. Pak, yang pertanyaan tentang fikih itu gimana? Atau besok aja, soalnya besok Ustadz Qadri juga Sulamu Taufik kebetulan bab jenazah. Nah, cocok mungkin kalau ada Ustadz Qadri besok dan sesuai babnya disampaikan ke beliau. Mungkin ini agak malam, mungkin tadi saya agak kepanjangan atau bagaimana. Nah, itu untuk pertanyaannya boleh disimpan dulu. Insya Allah kita besok Sulamu Taufik masuk bab jenazah.
ya, karena sudah malam kata Ustadz tadi. Jadi ini dicukupkan kah Pak? Nah, mungkin cukup. Alhamdulillah karena kajian kita selesai. Untuk teman-teman untuk Ustadz boleh ditutup Ustadz. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, dan semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat, utamanya untuk saya sendiri, karena bukan berarti saya ini bisa bertahan ketika ada problematika kehidupan atau ujian yang diberikan oleh Allah, tapi justru ini merupakan pengingat bagi saya sendiri khususnya, dan bagi teman-teman sekalian yang mungkin akan ada manfaatnya meskipun sedikit lah ilmu yang sedikit saya sampaikan tadi itu. Dan kalau memang kelebihan mungkin waktunya terlalu panjang atau yang lainnya, saya mohon maaf, ataupun ada penyampaian yang kurang memuaskan atau kurang berkenan di hati para pendengar sekalian, saya fakir juga mohon maaf. Amin umpama amin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna yang benar, dan fakirna wa fa'abatina bidinya Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum